Apa hukum orang balik haji buka usaha kafe dan karaoke? Di jalan Paus ada kawan saya Ustadz Saprinaldi, kan Ustadz Saprinaldi, dia punya kafe. Ustadz Saprinaldi punya kafe, tapi yang duduk di situ jamaah tabligh. Cerita kafe kakurnya apa gitu. Adik-adik kalau buat kafe buatlah kafe anak kampus, buat TV besar isinya ceramah. Ustaz, sama saya tak apa-apa, yang lain kan saya nggak terkenal itu. Karaoke tak apa-apa, karaoke tapi lagu-lagunya sama. Tapi terkadang haji itu mengundang teman yang haji juga untuk minum bir bersama. Apakah mengalir dosanya ke makam orang tuanya Pak Ustaz? Kalau antum buat dosa antum tidak mengalir ke makam ayah bapak ibu. Dalilnya mana? Wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang tidak memikul dosa orang lain. Jadi Pak Haji ini, dia aja kan memikul bir itu. Ayah dia misalnya tidak memikul. Tapi kalau bapak tak mendidik anak bapak, lalu anak bapak menjadi maka bapak dapat dosanya karena tidak mendidik. Makanya masukkan anak ke sekolah agama, habis itu selamat. Namun haji itu sering juga membantu fakir miskin dan pembangunan masjid. Terkadang riak di depan orang kosong. Inna Allah tayyibun, Allah maha suci, la yaqbalu illa tayyiban. Allah tak menerima kecuali yang suci-suci saja. Allah tak menerima sedekah haji bir tadi, karena dari karaoke masuk di situ orang pacaran. Ketika Badan Narkotika Nasional, sahabat saya dari kepolisian razia karaoke di Panam, yang ditemukan di dalam tuh bukan cuman orang pakai sabu-sabu, tapi berbuat mesum. Karena kamar kecil-kecil, jendela kecil-kecil, Ustaz itu orang juga masuk. Dari Ibu Ajak Bulan, Bapak Ustadz yang kami muliakan, pertanyaan saya adalah, apa betul tidak ada 4 bulan yang dimuliakan Allah? Apa betul tidak ada 4 bulan? Hadisnya sahih. Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Rajab. Ini Ramadan tak masuk. Ramadan tak masuk. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan mulia: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Tadi sahih Bukhari. Arba'un salasun mutataliyatun. 3 bulan berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Bulan. Karena ada yang berpendapat semua hari, bulan dan tahun adalah sama dan tidak ada yang diistimewakan. Siapa yang berpendapat ini? Siapa? Tengok dulu orang. Yang semua pendapat orang diterima. Sekarang kalau dibaca di medsos, semua berpendapat. Semua yang punya FB berpendapat. Apa yang kau pikirkan? Katanya. Setiap hari itu ya dirinya. Apa yang kau pikirkan? Maka dia menyebutkan pendapatnya. Maka semua orang yang punya FB, punya Twitter, punya BBM berpendapat tiap hari. Maka pendapat siapa? Pendapat ulama sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kalau rusak AC kita, kemana kita bawa? Servis AC. Rusak motor kita, kemana kita bawa? Bengkel motor. Artinya apa? Sesuai dengan ahlinya. Kita usul amri ahli fantazir sah. Kalau kau berikan perintah ahlinya, tunggulah kehancuran. Mohon ziyadah doanya Pak Ustaz. Ziyadah artinya doa tambahan. Hari ini bertepatan tanggal kelahiran istri saya, agar berkah umur rezeki dan keluarga kami. Syukron. Ini masya Allah. Pasti istrinya senyum-senyum. Subhanallah. Di tempat Ustaz Somad masih kajian. Nanti di akhir majlis kita doa. Di malam sampai kapan? Nanti di akhir majlis kita doa.
Bagaimana cara agar istri saya tak durhaka, Pak Ustaz? Dan tips agar suami tak menjadi diktator. Kewajiban laki-laki 5: kasih makan, kasih pakaian, kasih tempat tinggal, kasih pendidikan, kasih perhatian. Makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Kau kasih, maka ibu, hak ibu. Kalau ibu sudah mendapatkan hak ibu, kalau ibu tak dapat hak ibu, ibu lapor ke wali. Ibu punya wali 6: ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Mereka ini kalau tak melaksanakan yang 5 tadi, wali malu. Sini kau Fir'aun. Jadi dia tak akan diktator. Kadang-kadang ibu tuh mengamuk kan karena tak selesai yang 5 itu. Makan cuma lontong sayur, mulai paku aja dikasih. Pakaian tak dikasih, tempat tinggal tidak, pendidikan tidak, latihan tidak. Setiap bertanya ke Ustaz, Ustaz, apa hukumnya istri tidak meladeni suami? Tentu dia kan ada juga. Kenapa tidak? Tak mau ya. Itu pasti karena yang 5 tadi tidak diberikan oleh laki-laki. Ada laki-laki perlu tahu. Oh, berat tanggung jawab dari laki-laki ya Pak Ustaz. Itu maka banyak laki-laki mau jadi perempuan sekarang. Kok laki-laki apa perempuan? Sebenarnya Eke perempuan. Terjebak itu pun laki-laki. Itulah yang di Alengka 2 melamainya. Oh tahu Pak Ustaz, saya lewat situ. Saya pun bilang memang begitu. Tak tahu dia Pak Ustaz. Tablik akbar, touring, baleng, hijrah, bikers. Oh, sedap. Salah bisa soleh, soleh bisa salah. Mantap dulu. Salah bisa soleh, soleh bisa salah. Bersama ustadznya anak muda, Ustadz Doni Putra, LCM MHUM, Master Humaniora. Nah, jadi dia mau nyeluk-beluk bidang manusia. Ba'da maghrib, sholat maghrib berjamaah hari Sabtu malam Ahad 16 Maret, Masjid Paripurna Al-Ihsan, Jalan dekat sini berarti. Ya sudah sok, Muara Pajar Barat. Oh, saya tak ada diajak orang ini touring. Sedang touring tuh Bang. Cuman masalahnya anak muda ini lambat nih. Kemarin kita di depan. Makanya kita lahir langsung tua. Bagaimana cara kita meruqyah diri sendiri Pak Ustaz agar kita terhindar dari sihir? Ikuti sama-sama. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Rekam MP3. Ini nanti antum tinggal ulang aja. Pagi ulang sekali, sore ulang sekali. Jadi sebulan antum ulang berarti 60 kali. 60 kali tak juga ingat campak kan tapi. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Setelah baca itu baru baca Fatihah, Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Habis baca qul huwallahu 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada subajak wal falaq wa binas, 11 ayat yang membuka 11 simpul tali sihir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Baca ayat pesan jin itu sendiri berpesan pada Abu Hurairah, kalau kau baca nih Abu Hurairah, Allah kirimkan malaikat menjaga engkau sampai pagi. Kalau dibaca malam, dibaca pagi, dijaga sampai malam. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Dah, nanti kalau ada yang diganggu setan, kerasukan, antum yang udah hafal baca, yang tak hafal dengarkan tutup telinga. Jin mono aku belum hafal dengar ini. Ini suara Ustaz Somad ini. Dijawab sama jin itu, aku punya juga. Setelah dibaca itu, dihembuskanlah ke telapak tangan. Barulah tidur malam. Sebelum tidur malam harus berwudu dulu sebelum tidur malam. Bangun pagi habis sholat subuh baca lagi, dihembuskan juga ke telapak tangan. Kalau menjenguk saudara yang sakit di ruang ICU, bacakan itu, dihembuskan ke telapak tangan kita, sapukan ke mukanya, ke kepala. Laki-laki sama laki-laki, jangan bini orang dan bacakan. Bininya sehat, laki mengamuk. Ambil air, ada air putih, bacakan itu, hembuskan, tidak diludahi, hembuskan. Bukan hembus itu, kalau itu ada yang bahas. Setelah diteliti di Jepang, rupanya air itu hidup. Wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy, segala yang hidup dari air. Makanya kita tidak bisa hidup 3 hari kalau tak ada air. Kalau sampailah masuk air dari Selat Malaka ke Sungai Siak, mati kita. Oleh sebab itu jaga kesucian air. Lalu kemudian air tadi rupanya hidup. Di Jepang diteliti, setelah dibacakan ayat-ayat tadi, molekul bercahaya. Dilihat dengan hypermikroskop. Itulah makanya yang punya teori kita, tapi yang meneliti orang Jepang. Oleh sebab itu maka bagus kita bacakan ke air. Tapi jangan air bak kamar mandi kalian bacakan. Karena air yang sudah dibacakan tak boleh pakai cebok, bengkak barang. Air yang sudah dibacakan tadi mesti minum habis. Kalau dia masih sisa, siramkan ke tanaman, boleh. Rukyah. Ini jin ini mengganggu kita. Ada jin itu yang dia ikut waktu saya lahir. Waktu Abdul Somad lahir, dicucuknya pusat Abdul Somad. Itulah maka anak itu waktu lahir mana? Menangis. Yang lahir tidak menangis itu nabi-nabi, diantaranya Nabi Isa. Nabi Isa waktu lahir tidak menangis. Kenapa? Karena dijaga Allah Ta'ala. Inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku meminta lindung pada engkau supaya Isa dan anak cucunya, supaya Maryam, doa dari mak Maryam namanya Hana, supaya anak cucunya tidak menangis waktu lahir karena dicucuk oleh setan. Jadi jin yang mengikut saya itu namanya jin Orin. Orin nanti ikut terus. Saya mau ke kamar mandi, ikut dia.
Pas saya baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, tertutup mata dia, tak bisa dia ikut. Makanya siapa yang masuk WC tak baca doa itu setan-setan streaming live. Jin itu dunianya lebih canggih daripada kita. Jin itu lebih canggih, mobilnya lebih canggih, internetnya pun lebih cepat. Baca dialog dengan jin muslim, bukunya Al-Hiwar Ma'al Jin Muslim, nama penulisnya Muhammad Isa Daud dari Kairo. Buku itu best seller di Indonesia, paling laku sejagat karena orang sudah suka tentang jin. Pas saya di Mesir saya cari banyak buku kaki wartawan berdialog dengan jin. Awalnya dia berkenalan dengan jin. Nah, jadi jin ada dua, ada jin yang ikut kita kemana-mana, ada jin yang dibawa pokok kayu tak jelas, itu namanya jin nonjok. Ada yang nongkrong nengok, kalau ada yang cocok digantung, ini cerita dulu. Ini Pak anggota dewan, itu jin nonjok, tak jelas ya. Makanya jin nonjok dua jin ini mengganggu. Makanya anak gadis, banyak anak gadis digantung jin kapan? Maaf cakap, waktu sedang haid. Kalau itu dia sedang hampa, kosong blank. Makanya waktu kalian sedang haid baca ayat tak boleh. Kalian hidupkan. Kalian baca tak boleh, hidupkan. Zikir boleh, tapi baca tak boleh, hidupkan. Hidupkan dengar. Jangan kalian di tepi jendela no. Kalau gitu bukan cuma jin, lalat pun masuk. Ustaz, saya setiap mendengar ayat-ayat ini malah ingat Ustaz. Jangan. Sampai kalian itu ingat saya, setan sudah bermain. Waspada. Ustaz, tolong pencerahan mengenai shop yang dibatasi oleh tiang. Makanya nanti kalau merenovasi Masjid Al-Bayan, carilah arsitek yang ngaji. Ini sekarang arsitek masjid tidak ngaji, akhirnya dibuatnya lah masjid itu WC tegak, ngadap kiblat. Masjid tak ada teras. Tengok, masjid ada teras. Apa guna teras? Perempuan yang sedang haid, bukan berarti ibu yang sedang haid. WC tak boleh WC tegak, WC jongkok, jangan ada kiblat. Makanya arsitek itu ngaji. Kalau ngaji, insya Allah selesai masalah. Nah, oke lah, bangunan sudah selesai. Ada tiang. Kalau dalam keadaan sholat isya, sholat maghrib, jangan di antara tiang itu. Karena di belakang bisa sok. Tiang itu hanya boleh diisi ketika sholat Jumat, karena darurat. Tapi kalau sholat maghrib, sholat isya, jangan. Karena tiang itu kalau tidak darurat, dianggap memutus sok. Makanya masjid kita pakai kubah. Guna kubah itu apa? Kubah itu bangunan melengkung arsitektur dari Bizantium, Roma. Itu tidak ada dalam Islam. Masjid yang pertama dibangun Nabi Muhammad SAW, tengok replikanya di masjid di Madinah, tidak ada kubah. Kubah itu muncul ketika sahabat sampai ke Roma, melihat ada bangunan. Makanya bangunan Kristen, masjid, gereja, katedral di Moskow ada kubahnya. Karena kubah bukan punya Islam. Kubah adalah arsitektur dengan atap melengkung, diambil karena baik. Itu menunjukkan Islam boleh mengambil produk luar selama tidak terkait dengan ibadah. Oleh sebab itu maka kita ambil. Karena dengan bangunan melengkung di atas, sok tidak putus. Baik. Di masjid kami ada 5 sok laki-laki. Sok yang ketiga diputus oleh tiang. Pada sholat maghrib penuh sampai 5 sok, tapi sholat yang lain hanya maksimum 4 sok. Apakah yang tidak sah sholat jamaah? Ini bukan cerita sah, tidak afdal. Sawu suhuf fa inna tasbihatas suhuf min tamam. Tamam, tak sempurna. Bukan tak sah, tak sempurna. Bagaimana cara kita? Nah ini rukyah tadi dah. Bagaimana cara kita bisa keluar dari dosa riba yang sudah terlanjur? Sudah terlanjur, apa boleh buat? Sudah termakan kan? Istighfar namanya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah min
khotoya. Bulan mukanya diambil lagi. Istighfar bukan main sampai mana? Ya, bulan depan ambil. Istighfar tuh resign lah. Tak bisa Pak Ustaz, belum dapat kerja. Mudah-mudahan yang belum dapat kerja diberikan Allah segera. Sementara utang riba tersebut belum lunas. Yang terjerat utang riba supaya kalau ada barang yang bisa dijual. Ada tanah yang bisa jual bom. Berapa utang di bank? 100 juta. Ini harga tanah berapa? 150. Jual tutup kasih. Bang, Ustaz, saya ini gali lubang tutup lubang. Kalau saya bom ini meledak berapa terus? Ini darurat. Kau lunaskan aja, ini selesai. Alhamdulillah, Bang Riau Kepri sudah berubah dalam proses menuju Bang Riau Kepri Syariah. Amin. 12 kabupaten kota, wali kota, bupati Riau ini setuju. Gubernur setuju, bupati wali kota. Saham yang paling besar 12 kabupaten Kampar. Almarhum Pak Aziz Zainal waktu dia masih hidup setuju ya. Akhirnya jalan, meninggal beliau. Ini amal tak putus ke makam Pak Aziz Zainal karena dia termasuk yang setuju di antara saham yang terbesar. Saham paling besar gubernur, saham paling besar bupati wali kota kabupaten Kampar. Artinya apa? Kita punya jabatan itu bisa dipakai untuk amal soleh. Mudah-mudahan anak-anak muda malam ini akan jadi pejabat masyarakat. Kalau udah mudanya aja ngaji, insya Allah ada yang jadi polisi yang mengamankan tabligh akbar, ada yang jadi tentara yang membela marwah ulama, ada yang jadi gubernur wali kota yang akan merubah bank konvensional menjadi bank syariah. Takbir! Ustadz, apa hukum membayar imam sholat tarawih di bulan Ramadan? Yang dibayar itu bukan suaranya, bukan bacaannya. Siapa yang sanggup membayar bacaannya itu? Yang dibayar itu adalah waktunya. Karena sebetulnya dia waktu itu bisa dipakainya untuk berusaha. Tapi kita pakai dia sebulan, maka dimusyawarahkanlah. Imam Masjidil Haram itu dari mana diambil gajinya? Dari Baitul Mal. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah diambil itu untuk keperluan operasional semua. Itulah perlunya Baitul Mal. Kita mestinya punya satu pintu Baitul Mal, tapi tak. Sekarang sudah banyak sekali. Ada Basnas, ada Badan Wakaf, ada yayasan, ada masjid. Maka itu diperuntukkan dipakai. Kalau sudah untuk operasional masjid, maka masuklah untuk imam Ramadan itu. Zakat mal yang sering dikeluarkan di bulan puasa boleh diambil untuk bayar marbot dan imam masjid. Mazhab empat, paling tua Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Zakat tidak boleh dipakai kecuali untuk yang 8. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Tak boleh dipakai luar dari yang 8. Ini kata 4 mazhab. Tapi dalam satu mazhab Syafi'i ada namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dikutip pendapat Imam Ar-Razi oleh Syekh Atiyah Soqar, Mufti Al-Azhar. Kata dia, zakat itu boleh dipakai untuk fisabilillah yang bukan perang. Mengirim mahasiswa ke Al-Azhar bisa. Itulah mengapa Malaysia mengirim mahasiswanya ke Al-Azhar pakai duit zakat. Andai ada masjid, ada kampung, antara kampung ke masjid ada sungai, lalu kemudian banjir bandang hanyut jembatannya,
maka boleh mengambil duit zakat untuk membangun jembatan karena masuk fisabilillah. Fisabilillah semua jalan. Kalau tak ada imam tak terlaksana sholat, kalau tak ada guru mengaji maka tak terlaksana ibadah, maka boleh diambil masuknya ke dalam fisabilillah. Saya condong kepada pendapat ini karena ini dalam konteks kita sekarang, dan lagi pula ini dari Mufti Al-Azhar, tempat saya belajar dulu. Itulah pendapat yang saya pilih. Jadi nanti kalau ada yang mengambil zakat, masuknya ke asnaf fisabilillah. Bagaimana hukum ketika ada yang membangun rumah, memotong ayam sebelum memulai bangun rumah? Kebetulan saya ini arsitek. Bagaimana hukumnya secara Islam? Kalau tetangganya 100, apa motong ayam? Kambing lah. Mana bisa cuma ayam? Tapi kok ayam cincang tadi makan mie ayam bisa? Mungkin maksud Pak arsitek ini dipotong ayam, lalu kepala ayam itu dimasukkan ke bawah tiang itu, lalu diminta, hai jembalang tanah, jangan ganggu rumah ini udah kami kasih kepala ayam. Mungkin maksudnya itu. Jadi dulu mohon maaf Ustaz, dulu orang Melayu nih kalau dia mau membuka kebun tengah hutan, digali lubang, dimasukkan kepala kambing ke dalam, namanya semah, supaya hantu hutan itu tak mengamuk, supaya apinya tak menjalar terbakar hutan. Maka dimintalah, hai datuk-datuk jembalang tanah penunggu hutan, ini kami kasih kepala kerbau, ini kami kasih kepala kambing. Datanglah mufti kerajaan Siak Sri Indrapura. Kalian buat apa orang Melayu? Ini tuh untuk menjamu hantu-hantu. Datang hantu-hantu tadi. Ini untuk menjamu hantu-hantu nih. Datang kata mufti Siak, yang dimasukkan ke lubang itu darahnya aja, karena darahnya najis, tak boleh kita makan darah. Nah, masukkan aja darahnya. Kepalanya nih, kepalanya kita gulai. Oh, kami takut nanti hantu nih mengamuk. Kalian gulai aja, udah masak kasih ke aku. Itulah asal muasal di negeri Melayu. Kalau ada kenduri, ustadz dikasih kepala kambing. Di mana-mana kenduri, kecuali di Masjid Rahmat nih lah tak ada kepala kambing. Tempat lain asal kenduri, kepala kambing, dibukakan kepala kambing. Itulah asal muasal ceritanya tuh. Karena dulu kepala kambing, kepala kerbau, kepala sapi dimasukkan ke lubang. Nah kan mufti Siak, jangan masuk lubang, bawa balik. Begitu cara mereka dulu berdakwah. Setelah kepala kambing tadi di muka tuk guru, dimakannya, mau ngamuk kolesterol. Misangka jembalang tanah mengamuk. Kata jembalang, aku dah lama tak mengamuk. Umpamanya kolesterol mengamuk. Jadi orang yang mengasih kepala ayam dengan meminta kepada hantu setan, maka rusak tauhidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka ulama-ulama tarekat Naqsabandiyah dulu tidak ada mengasih. Maka caranya dipotongkan ayam, dipotongkan kambing, kenduri makan bersama, kepala ayamnya digulai, kepala kambingnya digulai, hantunya diusir pakai tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi nanti kalau mau potong ayam, potonglah ayam itu, tapi bukan untuk hantu tuh. Potong ayam, potong buat rumah baru, membuka hutan, potong kambing, makan, mengusir hantunya itu la ilaha illallah. Insyaallah selamat dunia akhirat insyaallah. Amin. Apa hukumnya jamaah sholat di teras masjid yang mana pintu masjidnya ditutup dan jamaah di lantai 2 yang batas antar lantai ditutup oleh kaca?
apakah masih terhitung berjamaah dengan imam di dalam masjid? Sholat di teras masjid, situ berarti, ya kan? Pintu masjidnya ditutup, pintu ditutup, dan jamaah di lantai 2, di lantai 2. Batas antar lantai ditutup kaca. Mana maksudnya antar lantai? Oh, ini dikasih kaca gitu. Oh, tutup kaca. Apakah pintu itu tutup, ini tutup kaca? Apakah orang ini masih tetap terhitung berjamaah? Itu maksudnya kan? Menurut mazhab Syafi'i, orang itu masih tetap berjamaah selama jaraknya tidak sampai, tak lewat 300 zira'. Ini zira' namanya. 300 zira'. Jadi kalau 300 zira' itu berapa lah itu? 150 meter. Ini imam, ini di atas. Sampai dari sini gitu 150 meter? Tak sampai. Berarti menurut mazhab Syafi'i dia masih ikut mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki, selama makmum tu mendengar suara imam, walaupun lewat 300 zira', maka dia masih tetap makmum. Tapi jangan gara-gara ini besok masjid ini kosong. Ini kan karena pertanyaannya tentang fikih, saya jawab fikih. Besok kemana makmum? Kami dengar dari rumah Pak Ustaz. Makanya jangan antum heran waktu pergi ke Makkah, ini kan hotel Hilton di samping Zamzam Tower. Di samping Hilton ini kan ada lantai 3, lantai 4, lantai 5, lantai 6 itu banyak orang sholat di atas menghadap ke Masjidil Haram. Itu mazhab apa yang dipakai? Kalau Syafi'i enggak, karena dari shop terakhir naik ke atas tuh itu udah lewat 150. Yang dipakainya apa? Maliki, karena didengarnya suara imam. Allahu Akbar. Tapi pakai alat, walaupun pakai alat, asal dengar suara imam. Selama waktu dia dengan waktu imam itu sewaktu, menurut mazhab Maliki sah. Selama waktu dia dengan waktu imam sewaktu. Yang tak sah itu imamnya di Jakarta Istiqlal, dia di sini, itu tak sah. Kenapa tak sah? Karena beda waktu. Itu mazhab Maliki. Jelas? Afwan, apa boleh saat mandi wajib di sungai? Mandi wajib tuh yang penting basah semuanya, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Di kolam, di laut, di sungai. Asal jangan di hatimu, karena tak basah. Tapi selama basah semuanya, basah. Masuk dia ke dalam balon, balon itu dicampakkan ke laut, tak sah karena tak basah. Kulit berplaster, habis patah dipasang perban, tak sah. Jadi bagaimana? Tayamum. Kalau tak bisa kena air maka tayamum. Apakah boleh niat puasa saat azan subuh hayya 'alas shalah? Tak bisa, karena sudah masuk puasa. Niat itu sebelum azan subuh. Hayya 'alas shalah, nawaitu shauma ghadin. Tapi katanya Nabi pernah berniat pagi puasa sunat, guys. Puasa wajib, puasa sunat. Pagi Nabi bertanya kepada Aisyah, Aisyah, mana makanan kita? Kata Aisyah, tak ada makanan. Idzan ana shaim, karena tak ada makanan, kalau gitu aku puasa. Oh, jadi Pak Ustadz, saya kalau jam 9 pagi tak ada sarapan, saya boleh puasa? Boleh.
dengan syarat dari subuh tadi tak ada masuk apa-apa. Ini udah 3 batang. Mana bisa? Saya inginin Bapak mendoakan kami semua agar dapat kesempatan untuk sampai ke tanah suci Makkah. Panjang umur, dibukakan Allah rezeki. Kabupaten yang paling sikit pendapatannya Indragiri Hilir. Dari seluruh kabupaten 12 di Riau, paling sikit duitnya Indragiri Hilir. Tapi jamaah hajinya paling banyak Indragiri Hilir. Menurut teori ekonomi ini membingungkan. Kok bisa jamaah paling sikit duitnya, kok jamaah hajinya terbanyak? Maka saya tanyalah sama orang Indragiri Hilir, "Cemana kalian bisa paling banyak jamaah hajinya?" Rupanya mereka kalau bertanam kelapa dibaginya 2. Sebelah untuk makan dan sekolah anak, sebelah untuk pergi haji. Jadi waktu menanam tuh pergi haji, pergi haji, pergi haji, pergi haji, pergi haji, pergi haji. Kalau dia bertanam padi dibaginya 2. Sebelah untuk makan dan sekolah anak, sebelah lagi untuk pergi haji, pergi haji, pergi haji. Patutlah. Jadi kalau kita mau sejak dari awal usaha niatnya mau berangkat haji, mudah-mudahan sampai niat kita insya Allah. Amin.